Shalom, selamat sore. Selamat kita berkumpul di kediaman kita masing-masing untuk mengikuti ibadah Rabu Blessing pada hari ini. Kita semua berharap jemaat Tuhan dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan tetap dalam selalu menikmati berkat Tuhan dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa agar ibadah yang kita lakukan hari ini dimanapun kita berada, masing-masing jemaat Tuhan boleh selalu diberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di rumah kami masing-masing, mempersiapkan hati dan pikiran kami, waktu kami untuk mengikuti ibadah Rabu Blessing kami pada hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Biarlah Tuhan melalui ibadah online ini, walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung, biarlah Tuhan berkat-Mu itu tidak akan kurang untuk kami semua jemaat-jemaat Tuhan yang selalu berharap, dan untuk jemaat Tuhan yang tetap selalu setia mendengarkan firman-Mu, bahkan tetap selalu setia melayani Engkau melalui ibadah online yang kami lakukan ini. Tuhan memberkati hamba-Mu, terutama yang akan menyampaikan sebagian kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau urapi, Engkau berikan kekuatan, biarlah setiap perkataan kebenaran firman-Mu itu tidak lewat begitu saja, dan biarlah Tuhan kami boleh selalu tanamkan di dalam hati kami, dan amat terlebih kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau memberkati semua pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya Bapa. Biarlah Tuhan berkat Tuhan terus mengalir untuk kami semua. Memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, biarlah selalu dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat menghadapi kehidupan di tengah pandemi seperti ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau mulai ibadah Rabu Blessing kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanmu, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta
sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Na 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 na, 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 na 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 na. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata kau Tuhan Rajaku. Kau Tuhan Rajaku, Kau Tuhan Rajaku. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus sayang orang bersama. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus sayang saya. Oh giranglah. Shalom, hari ini kita akan belajar beberapa pengetahuan. Yang pertama, yaitu telur apakah yang mirip dengan batu. Burung kedidi menaruh telurnya di tanah, di antara bebatuan dan pasir pantai. Rupa telurnya mirip batu yang ditutupi. Bercak-bercak, kalau kamu berjalan-jalan di tepi pantai, hati-hati, jangan sampai menginjak telur burung kedidi. Bayi burung selalu merasa lapar,
Induk burung wren memberi makan anak-anaknya hingga beberapa ratus kali dalam sehari. Yang kedua, bagaimana cara mereka mengetahui kapan harus pergi? Ketika musim gugur tiba, cuaca terasa lebih dingin dan hari semakin singkat. Ini adalah isyarat bagi burung untuk bermigrasi ke tempat yang lebih hangat. Mereka mempersiapkan diri dengan makan sebanyak-banyaknya hingga gemuk, agar mereka kuat terbang jauh. Dan hari yang cerah mereka berkumpul di satu tempat dan terbang bersama. Cuaca di kutub selatan sangat dingin sehingga kawanan penguin beramai-ramai berpindah ke utara, menuju benua Amerika Selatan. Mereka terpaksa berenang karena mereka tidak dapat terbang. Yang ketiga, apakah manfaat sarang buatan? Burung pemangsa kini makin langka dijumpai, orang sering memburunya atau merusak sarang-sarangnya. Kelompok pencinta burung membangun sarang buatan di tempat yang jauh dari jangkauan para pemburu. Burung pemangsa dapat berteduh, bertelur, dan mengasuh anak-anaknya dengan aman di sarang buatan. Para anggota kelompok pencinta burung menjaga sarang itu dari gangguan para pemburu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me.
Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa yang kami sudah nikmati pada hari ini. Sungguh Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami akan kembali mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami akan belajar bersama-sama Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Ambil alih kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, sehingga Roh Kudus-Mu yang membuat kami mengerti akan maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ini kami boleh diberkati bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam Mazmur 5 ayat 12 dan 13. Tetapi kita baca dulu di Mazmur 5 ayat 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria dan orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin sharing tentang firman Tuhan, tentang sukacita di dalam Tuhan. Ya. Sukacita di dalam Tuhan itu berarti ada damai sejahtera ya. Buat saya sukacita dalam Tuhan itu nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ada banyak cara orang mengekspresikan sukacita itu dengan cara mereka yang berbeda-beda. Ya, contoh, mungkin Bapak Ibu hari ini diterima, khususnya saudara-saudara yang belum mendapat pekerjaan, hari ini mungkin lamaran Anda diterima di suatu perusahaan. Itu yang membuat Anda bisa mengekspresikan sukacita ya. Mungkin juga tanah atau rumah Bapak Ibu bisa terjual dengan harga yang mahal di tengah-tengah pandemi ini. Itu juga bisa cara Bapak Ibu mengekspresikan dengan sukacita. Atau mungkin hari ini Bapak Ibu atau saudara-saudara yang sudah bekerja naik jabatan. Nah, itu bagaimana cara Bapak Ibu saudara semua mengekspresikan sukacita itu dengan cara yang berbeda-beda ya. Banyak cara, banyak contoh kita bisa mengekspresikan sukacita itu ya. Tetapi apakah sukacita kita itu sudah benar di hadapan Tuhan? Ya, jawab sendiri ya Bapak Ibu saudara-saudara semua. Nah, ayat 12 ini mengatakan semua orang yang berlindung pada Yesus. Semua orang ya Bapak Ibu, ini bukan untuk diri sendiri, tetapi ayat ini jelas mengatakan bahwa semua orang yang bersukacita ya. Jika semua orang itu percaya pada Tuhan, pasti Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa ya. Poin pertama dalam sukacita di dalam Tuhan ini, saya mengangkat poin yang pertama itu adalah percaya pada Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu dalam masa pelayanan Rasul Paulus banyak hal yang dia hadapi ya, dari penganiayaan sampai dicuploskan dalam penjara. Tetapi Rasul Paulus dalam surat-suratnya yang ditulisnya itu tetap mengajak kita untuk tetap bersukacita. Bapak Ibu, saya, Bapak Ibu dan saudara-saudara di sini melalui pelayanan Rasul Paulus itu tetap diingatkan untuk tetap percaya pada Tuhan ya. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara ada menghadapi cobaan yang membuat hidup ini susah. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami kebangkrutan ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami kesedihan ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami kepahitan kepada sesama, kepada orang tua, kepada saudara, kepada menantu,
atau kepada siapapun, dan atau apapun itu yang membuat sukacita itu terhalang. Tetapi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lewat firman Tuhan ini saya mengajak untuk kita tetap percaya pada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menggantikan itu dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu yang saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam Filipi 4 ayat 2-9, di situ Rasul Paulus mengajak jemaat yang ada di Filipi untuk tetap bersukacita, mengucap syukur dan tidak khawatir. Ajakan Rasul Paulus ini di tengah-tengah kesukaran, apalagi sekarang ya Bapak Ibu ya, tengah-tengah pandemi ini, saya mengingat ajakan Rasul Paulus ini buat jemaat di Filipi. Itu ada hal yang mengingatkan buat saya, bahkan buat kita semua, bahwa percaya di dalam Tuhan itu ada sukacita yang besar, ya, ada sukacita yang besar. Nah, sukacita yang bagaimana yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, ya. Sukacita yang di dalamnya ada ucapan syukur ketika saya dan saudara dalam percobaan. Ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita, ya. Sukacita yang di dalamnya tidak ada khawatir, tetapi yang di dalamnya ada pengharapan kepada Tuhan. Ya, ada banyak sukacita yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dalam hidup kita ini asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan minggu kemarin ya. Minggu kemarin itu Ibu Efrat sudah menjelaskan luar biasa firman Tuhan. Itu kita bisa mengekspresikan mimik muka kita ini nggak bisa dibohongi ya. Kita bisa mengekspresikan melalui wajah kita ya. Mungkin kita bisa aja sih bohong lewat muka kita, pura-pura sedih atau pura-pura bagaimana ya. Banyak cara. Tetapi pikiran, hati kita bisa saja tidak dapat kita pungkiri ya. Dan itu bisa terlihat lewat gerak tangan kita atau gerak kaki kita, ya, kemana kita akan bertindak dan kemana kita akan melangkah, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, keputusan itu ada dalam diri kita sendiri, ya. Keputusan itu ada dalam diri kita sendiri. Tuhan berikan sukacita itu supaya kita dapat menikmati damai sejahtera dari Tuhan dan berkat dari Tuhan. Sehingga apapun kondisi kita bisa berdiri tegak dan kuat dalam Tuhan. Ya, saya bersaksi sedikit ya. Saya di bulan April ini saya di bulan 3 dan di bulan 4 ini saya kehilangan orang-orang yang saya kasihi ya. Di bulan 3 kemarin saya kehilangan adik bungsu saya. Secara jasmani saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengobati penyakitnya, tetapi rencana Tuhan itu indah ya, dan saya yakin dan percaya itu semua Tuhan izinkan itu terjadi supaya juga saya bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu buat adik saya itu selama-lamanya juga Tuhan taruhkan dalam kehidupan saya. Dan di bulan 4 ini saya juga kehilangan salah satu ya sudah saya anggap orang tua saya ya, Ibu Andares Rapat. Dan semua jemaat tahu ya. Buat saya juga dia jadi panutan buat saya dalam kehidupan sehari-harinya bersama dengan Bapak Andares Rapat ya, kemana-mana selalu bersama, temani, bahkan sama-sama dengan kita melayani Tuhan. Dan itu menjadi contoh yang baik buat saya ya. Dan saya juga berharap itu juga menjadi contoh buat jemaat semua. Dan di sini saya melihat bagaimana di tengah-tengah pandemi ini ya, banyak orang yang mengalami kesusahan, banyak orang yang ditinggalkan dengan orang-orang yang terkasih. Dan saya melihat bahwa Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita.
Tuhan itu memberikan sukacita, dan Tuhan itu senantiasa memelihara kita di dalam apapun yang kita rasakan ya. Dan saya yakin dan percaya buat jemaat semua, apapun yang kita rasakan, mungkin kita hari ini mengalami hal-hal yang sama seperti saya, atau mungkin mengalami kekurangan dalam hal ekonomi, atau mengalami hal-hal yang tidak baik dalam di masa-masa ini. Jangan menjadikan itu suatu kepahitan ya. Saya nggak mau itu semua. Saya dalam diri saya begini ya, saya sudah mengeluarkan semua yang saya punya buat adik saya. Saya mengusahakan semuanya itu. Tetapi satu hal yang saya pelajari, Tuhan taruhkan dalam hidup saya hal-hal yang baik, yang berguna dalam kehidupan saya. Jangan sampai semua itu menjadi kepahitan buat saya, dan saya menyalahkan Tuhan ya. Dan saya tidak menginginkan itu. Jadi di sepanjang kehidupan saya merenungkan, saya sudah kehilangan adik saya, terus saya kehilangan lagi salah satu, ya saya sudah anggap saya seperti orang tua ya. Bu Anar Sapan juga merupakan sahabat dari mama saya ya. Jadi setiap harinya ketemu, jadi sekarang nggak ketemu, apalagi Opa itu sekarang sudah pindah, bukan di Gunung Sari ya. Jadi itu yang menjadi buat saya itu ya, saya termasuk orang yang salah satu orang yang kehilangan. Tapi saya mengajak diri saya mengambil keputusan, saya harus bersukacita. Di dalam segala sesuatu itu saya harus bersukacita. Sama ya, Rasul Paulus mengajak semua jemaat di Filipi, walaupun dia dianiaya, walaupun dia sampai di penjara, tetapi tetap mengingatkan jemaat itu untuk senantiasa bersukacita ya. Pada hari ini juga saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua tetap sukacita ya. Tengah pandemi ini kita harus melalui dengan sukacita. Mari Bapak Ibu kita baca lagi di ayat 13, di Mazmur 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sukacita dalam Tuhan dengan tetap percaya dalam Tuhan, itu saya yakin dan percaya mendatangkan berkat buat saya dan saudara ya, buat Bapak Ibu dan saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Poin kedua di hari ini, saya mengambil poin kedua, saya berikan judul itu sukacita yang mendatangkan berkat. Itu yang kedua ya. Siapa sih yang nggak suka berkat? Semua orang suka berkat Bapak Ibu ya, semua orang tuh suka berkat ya. Buat saya berkat yang melimpah itu yang datangnya dari Tuhan itu, jika Bapak Ibu itu mendoakan saya, itu juga merupakan suatu berkat. Saya suka didoakan ya. Saya suka didoakan. Kalau buat saya itu didoakan itu ada hal-hal yang baru yang saya dapatkan ya. Doa Bapak Ibu itu mungkin hari ini buat saya hari ini tidak sama dengan doa yang saya panjatkan kepada Tuhan, dan itu melengkapi ya. Buat saya itu melengkapi doa saya di hari-hari selanjutnya. Makanya firman Tuhan itu ya, makanya kita hidup dalam Tuhan itu saling melengkapi dan saling mengingatkan. Nah itu ya. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, seperti di ayat 13 tadi, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai ya. Mungkin hari-hari ini kita semua ya, saya yakin dan percaya jemaat Tabernakel semua diberkati Tuhan ya. Saya yakin dan percaya, asalkan kita tetap percaya sama Tuhan, pasti kita diberkati sama Tuhan. Dan itu merupakan suatu sukacita yang besar di dalam Tuhan. Lewat yang sudah tadi yang kita sudah dengarkan, bahwa kita tetap percaya sama Tuhan, pasti kita akan diberkati ya pada Tuhan. Tuhan memberikan sukacita itu bagi Bapak Ibu dan saudara dan saya, itu luar biasa. Dalam ayat 13 ini
Tuhan bilang itu janji Tuhan pada saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa ada berkat di sana. Dan serta memagari saya dan Bapak Ibu itu suatu anugerah yang seperti perisai. Nah ya, anugerah atau pemberian Tuhan itu seperti perisai. Perisai di sini itu kalau saya melambangkan yaitu perlindungan Tuhan, ya. Tuhan akan melindungi saya dengan Bapak, Ibu, dan Saudara semua dalam keadaan apapun pada saat ini. Jangan sekali-kali Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita mengeraskan hati kita, ya, dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan sekali-sekali kita menyangkal akan kebenaran firman Tuhan, ya. Mari Bapak Ibu, kalau hari ini kita masih bisa diingatkan, mari kita arahkan hati kita tulus di hadapan Tuhan, dan biar kita mengarahkan hati kita itu untuk dijamah oleh Tuhan, dan kita boleh sama-sama merasakan bahwa kalau kita tetap percaya sama Tuhan, berkat itu mengalir luar biasa dalam kehidupan kita, ya. Sekali lagi, itu semua keputusan di tangan Bapak Ibu masing-masing, ya. Saya nggak bisa memaksa Bapak Ibu untuk bersuka cita secara berlebihan, enggak, ya. Ya contohnya aja, setiap kali kita bergereja, pemimpin pujian sudah mengajak kita memuji Tuhan dengan sukacita yang luar biasa, tapi Bapak Ibu, itu semua keputusan dari Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mengikuti atau tidak, itu kan semuanya keputusan dari Bapak Ibu, Saudara semua, ya. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, ada banyak orang mengekspresikan sukacita itu dengan caranya masing-masing. Jadi kita tidak bisa tidak bisa memaksa orang dengan mengekspresikan sukacitanya dengan yang hal-hal yang mungkin yang luar biasa, dengan loncatan-loncatan yang bagaimana, enggak. Tetapi mari Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita semua bahwa sukacita kita itu benar di hadapan Tuhan, ya. Sukacita kita itu disertai dengan ucapan syukur, ya. Sukacita kita itu disertai dengan kita tidak khawatir dengan keadaan dunia ini. Tetapi mari ya, sukacita kita itu tetap berpengharapan kepada Tuhan. Nah, ada orang yang kalau dilihat ibadahnya sempurna, ya, sukacitanya sempurna. Tetapi ada hal-hal yang menghalangi mereka dalam mengekspresikan sukacita mereka, ya. Nah, karena apa? Karena kadangkala sukacita itu tidak ada karena kita tidak membuang sifat keras kita, sifat keras hati kita, ya. Mungkin kita masih sombong, Bapak Ibu. Mungkin juga kita maunya menang sendiri, sehingga sukacita dan berkat Tuhan itu terhalang hanya karena kehidupan kita sendiri yang menghalangi berkat dan menghalangi sukacita itu datang dalam kehidupan kita. Ya, mari Bapak Ibu, ya. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu, jangan sampai karena kepahitan, karena susah hati, karena sifat kita yang keras, karena kita sombong, karena kita maunya menang sendiri, sehingga itu menghalangi berkat Tuhan, menghalangi sukacita itu, menghalangi kuasa Roh Kudus itu menjamah dalam kehidupan kita. Dan biarlah lewat renungan firman ini, ya, sukacita yang di dalam Tuhan itu kita bisa mengekspresikannya dengan tidak dibuat-buat, ya. Kita bisa mengekspresikannya memang betul-betul sukacita yang daripada Tuhan. Kita bisa mengekspresikan sukacita itu karena kita memang mengucap syukur, karena kita memang ada dan tetap percaya kepada Tuhan. Ya, kita bisa mengekspresikan sukacita itu di dalam
dalam Tuhan ya. Firman Tuhan mengingatkan kita lewat renungan firman ini hari ini bahwa di dalam sukacita itu, di dalam sukacita kepada Tuhan itu, kita tetap percaya, dan di dalam sukacita itu ada berkat yang senantiasa kita lihat, dan itu menjadi perlindungan buat saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, di akhir firman Tuhan ini saya ingin memuji Tuhan di dalam Mazmur 5 ayat 12 dan 13. Semua orang yang percaya pada Tuhan akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selamanya, sebab Tuhanlah yang menaunginya. Semua orang yang berlindung pada Tuhan akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selamanya, sebab Tuhanlah yang menaunginya. Sebab Tuhanlah yang melindungi orang-orang benar. Sebab Tuhanlah yang memagari dengan anugerah-Nya bagai perisai. Bersukacitalah, hai umat Tuhan, bersukacitalah, bersukacitalah, hai umat Tuhan, bersukacitalah. Sebab Tuhanlah yang melindungi orang-orang benar. Sebab Tuhanlah yang memagari dengan anugerah-Nya bagai perisai. Bersukacitalah, hai umat Tuhan, bersukacitalah, bersukacitalah, hai umat Tuhan, bersukacitalah. Amin firman Tuhan. Sebelum kita menutup firman Tuhan ini, mari Bapak, Ibu, Saudara, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Sungguh Tuhan, kami diberkati pada hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menjabarluaskan akan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, dan senantiasa menghidupi firman-Mu, dan biarlah semuanya itu Tuhan kami mau mempersembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Ajar kami senantiasa tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap percaya dan menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah semuanya itu Tuhan Engkau mau campur tangan dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh melihat kebenaran-kebenaran akan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan semuanya itu Tuhan kami pakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Gembala manis selalu ku turut, tak pernah dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah, di atas gunung, Yesus
gembalaku. Gembala manis selalu ku turut, tak pernah dombanya ditinggalkannya. Dalam lembah, di atas gunung, Yesus selalu jadi gembala.